Shalom, pujakan nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, keluarga besar Happy Soul Family. Pujakan nama Tuhan. Pagi hari ini saudaraku di dalam Tuhan, kita mau berkata bahwa Tuhan Yesus tetap sama. Amin. Tema hari ini yaitu Yesus tetap sama. Saudaraku di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, saya mau katakan bahwa jangan sampai ada keraguan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh berpikir bahwa kenapa Tuhan kok yang lain Tuhan tolong, kok saya Tuhan nggak tolong, gitu ya. Kenapa sih Tuhan kok dia bisa menikmati mujizat, kok saya tidak bisa menikmati mujizat? Kenapa Tuhan kok dia berkatnya lebih banyak, kok saya berkatnya nggak lebih banyak Tuhan? Nah, saudaraku dalam Tuhan, hal-hal yang demikian itu yang mungkin kerap kali membuat iman kita semakin ragu. Nah, saudaraku dalam Tuhan, saya percaya bahwa kalau kita mengerti bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita dan kita hidup bersama dengan Tuhan, maka di dalam setiap doa kita, dalam setiap pergumulan kita, Tuhan Yesus tetap ada dalam kehidupan kita. Kenapa saudaraku di dalam Tuhan, di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat ke-8 berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, apa yang tidak pernah berubah daripada Tuhan? Yang pertama, saudaraku di dalam Tuhan, kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan, kasih setianya tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah berubah dalam hal kuasa. Saudaraku dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus penuh dengan kasih karunia. Contohnya saudaraku dalam Tuhan, kita boleh menikmati kalau kita masih bisa bernafas, itu karena kemurahan Tuhan. Dibanding kita harus membeli oksigen yang cukup mahal. Yang kedua saudaraku dalam Tuhan, tadi dikatakan bahwa Yesus tidak pernah berubah dalam hal kuasa. Saya yakini betul hal ini saudaraku dalam Tuhan, karena saya percaya bahwa setiap langkah kehidupan kita, setiap pergumulan kita, Tuhan selalu memberikan hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan. Saudaraku dalam Tuhan, waktu kita mengiring Tuhan, kita tahu bahwa kita sebagai anak Tuhan juga punya kuasa. Artinya bahwa kita tidak hanya percaya kepada yang punya kuasa, tetapi kita juga otomatis diberikan kuasa. Saudaraku dalam Tuhan, itu artinya dalam hidup ini, kita tidak boleh ada keraguan dalam hal kuasa. Orang boleh berkata bahwa, itu mustahil. Kayaknya nggak mungkin. Tetapi di dalam Tuhan semuanya menjadi mungkin. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, yang ketiga, Tuhan Yesus tidak pernah berubah, yaitu dalam hal karakter. Nah, saudaraku dalam Tuhan berbicara mengenai karakter, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mempunyai karakter yang luar biasa yang bisa menjadi panutan dalam hidup ini. Karena itu saudaraku dalam Tuhan, mari kita terapkan karakter yang sama dalam kehidupan kita. Kita mau tetap kehidupan kita mengiring Tuhan tanpa kita punya keraguan, kebimbangan dalam kehidupan ini. Saudaraku di dalam Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, saya percaya bahwa tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tetapi kita akan selalu menikmati hari-hari yang indah, kita akan selalu menikmati kehidupan yang penuh dengan sukacita. Sekalipun saudaraku dalam Tuhan, keadaan tidak baik-baik saja. Tetapi di dalam Tuhan saya percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada, tetap memberikan kita sukacita dalam keadaan apapun. Yang keempat saudaraku dalam Tuhan, Tuhan Yesus tetap sama, tidak pernah berubah dalam hal mujizat. Saudaraku dalam Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan akan menjadi sia-sia kalau kita tidak pernah menikmati pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Karena itu saudaraku dalam Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan, bukan hanya sekedar kita percaya, tetapi kita lebih mengenal Dia secara pribadi dan menikmati pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. The Holy Spirit, spiritual, yang kita boleh rasakan, pengalaman, experiences-nya saudaraku dalam Tuhan, itu menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Kita boleh merasakan bagaimana pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Ketika kita melewati hal-hal yang sulit dalam kehidupan ini, kita libatkan Tuhan di dalam hal-hal tersebut. Saudaraku dalam Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa.
Saya merasakan bagaimana Tuhan luar biasa. Orang sesuatu hal yang tidak akan mungkin secara pikiran kita, tetapi saya merasakan betul bagaimana Tuhan menjawab semua itu dan mematahkan semua statement yang mengatakan tidak mungkin menjadi mungkin. Itu kenapa? Karena Tuhan kita tidak mau kita dipermalukan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Karena itu saudaraku, dalam Tuhan setiap langkah dan kehidupan kita harus tetap ingat bahwa kita adalah orang-orang pemenang. Bukan sekedar orang yang percaya, tetapi kita adalah anak Tuhan yang dimateraikan untuk jadi pemenang. Saudaraku dalam Tuhan, karena itu kita percaya bahwa mujizat Tuhan itu tetap sama. Baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudaraku dalam Tuhan, yang kelima, Tuhan Yesus tetap sama itu dalam hal penyertaannya. Saudaraku dalam Tuhan, setiap kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita libatkan Tuhan dalam setiap proses kehidupannya. Saudaraku dalam Tuhan, ada banyak orang gagal, ada banyak orang tidak menikmati berkat Tuhan. Karena dalam setiap proses kehidupannya, kerap kali dia berjalan dengan keangkuhan kehidupannya. Dia berjalan dengan keangkuhan dirinya. Dia berjalan dengan kesombongan hatinya. Dia berjalan, dia merasa dia mampu dengan dirinya. Tetapi kalau kita percaya sama Tuhan, dalam keadaan apapun, bahkan sekecil apapun, saya mau katakan bahwa kalau saudara ingin melihat Tuhan Yesus yang sama dalam kehidupanmu, Tuhan Yesus yang penuh dengan mujizat, Tuhan Yesus yang penuh dengan berkat, Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih setia, kita libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudaraku dalam Tuhan, dalam kitab 2 Timotius 2 ayat yang ke-13 berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, kita yang seringkali meninggalkan Tuhan. Kita yang seringkali melupakan Tuhan. Kita yang seringkali tidak ingat dengan Tuhan. Kita merasa apa? Karena kita mampu. Tetapi kita melihat bahwa dalam keadaan apapun, sekalipun kita sudah melupakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan Bapak Ibu sekalian. Sekalipun kita menyakiti Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah mau menyakiti kita. Kenapa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Karena itu saudaraku dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan berkat, tetap setia sama Tuhan, tanpa ragu, tanpa bimbang. Kita mau percaya sama Tuhan, berjalan dengan Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu tetap sama. Tidak pernah berubah sampai kapanpun. Di dalam kitab Kolose pasal 2 yang ke-6 berkata bahwa kamu telah menerima kasih Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Ketika kita hidup di dalam Dia, kita percaya bahwa kasih karunia-Nya tidak pernah berubah. Kuasanya tetap sama dalam kehidupan kita, karakter Kristus ada dalam kehidupan kita, mujizatnya tetap berlaku dalam kehidupan kita, dan penyertaannya senantiasa ada sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah menikmati firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap sama. Kami tidak mau ragu, kami tidak mau bimbang, kami tidak mau Tuhan kehidupan kami berjalan dengan-Mu Tuhan setengah-setengah, tetapi kami mau Tuhan setiap sekecil apapun aspek dalam kehidupan kami mau libatkan Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan dengan kami berjalan bersama dengan-Mu, bahwa Tuhan selalu memberikan hal yang terindah dan terbaik dalam kehidupan kami. Memberkati Tuhan buat Bapak Ibu Gembala Sidang, memberkati buat jemaat Tuhan, memberkati buat seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan membuat berhasil, dan Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang menolong, jaga, lindungi, dan berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.